MTS swasta di Aceh Utara, Bu. Oh, Aceh ya Pak ya? Iya, Bu. Nah, ini madrasahnya MTSS Nudi, tapi Ya. nggak tahu di mana kotanya ya. Ya, Jadi ya, di Aceh Aceh Utara. ya Pak? Ya. Oke. Udah berapa tahun Pak ngajar nih? Mulai 2012, Bu. 2012, wah cukup lama ya Pak? Iya, Bu. Udah 10 tahun. Nih, kebetulan materinya sejarah kebudayaan Islam, peradaban emas ya, dinasti Abbasiyah. Ya, Bu. Oke. Ketika Bapak akan menyampaikan ya materi tentang peradaban emas ya dinasti Abbasiyah ini satu kali pertemuan ya Bapak. Iya, ya. Nah, apa yang Bapak lakukan Pak? Oh, yang pertama-tama kita menyusun rancangan pembelajaran berupa RPP, Bu. Ya. Ya. Kemudian kita susun, kemudian kita susun sesuai urutan RPP. Yang pertama yang RPP 2013 yang kurang lebih berisi 13 komponen, Ibu, yaitu menyangkut identitas, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan, kemudian materi, metode, kemudian sumber belajar, evaluasi belajar. Oke. Kurang lebih itu. Oke, Bapak mengambil materinya dari mana Pak? Mengambil KD yang Bapak akan Bapak sampaikan itu dari mana? Dari media buku paket, Ibu. Oke. Ya. Nah, KD itu Bapak kembangkan indikatornya atau bagaimana Bapak? Kita kembangkan, Bu. Iya. Yang mengembangkan Bapak sendiri? Iya. Iya. Maksudnya setelah kita ketahui berdasarkan KD, kemudian kita kembangkan ke indikator, kemudian ke tujuannya, Ibu. Oke. Nah, ini ada dari KD-nya, KD 32 ya Bapak, saya ambil. Memahami perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Iya, Bu. Nah, bagaimana Bapak mengembangkan indikatornya itu? Langkah apa yang Bapak lakukan? Maaf, Bu, kita lihat dulu. Bapak bersiap dengan RPP Bapak? Begini, Bu. Ya, kita bisa sambil ini, Bu. Ya, langkah pengembangan, Bu, ya. Ya, itu kan KKO-nya memahami ya. Memahami. Nah, ya. Ya, bagaimana Bapak mengembangkan indikatornya? Memahami berarti indikatornya berarti bagaimana kita mengantarkan anak itu menyukai, mengantarkan anak kepada senang, menyenangi gitu, Bu. Bukan Bapak, Ya. ketika kita merumuskan indikator kan kita menggunakan kata kerja operasional. Iya. Itu. Nah, apa dasar kita memilih kata kerja operasional untuk indikator itu? Mengembangkan itu, Bu, ya. Ya. Dasarnya yaitu untuk mengaplikasikan materi dengan perkembangan, yaitu dikaitkan dengan materi-materi yang berhubungannya dengan Bukan Bapak, ya. Bapak kenal dengan indikator kunci? Kata kunci, Bu, ya. Indikator kunci, indikator pengayaan, indikator prasarat, Bapak pernah mempelajari itu selama PTG? Mungkin kami belum ini, Bu, ya. Ya, mungkin sampai ke sana atau ini ketinggalan atau silap belum terbaca gitu mungkin. Oke, berarti Bapak mengembangkan indikator ini berdasarkan apa, Pak?
bukan berdasarkan kata kerja yang ada di KD. Gitu. Iya, dari KD Ibu. Ya, kita mengembangkan dari KD Ibu. Ya, KD Bapak memahami itu C berapa Pak? Masih C1 atau C2 gitu Bu. C2. C2 ya. Jadi berangkat dari situ ya Pak? Iya. Oke, kita lihat pada kegiatan pembelajaran. Ya, sebelumnya ada media ya Bapak. Bapak menggunakan media apa nih untuk menyampaikan materi ini? Menggunakan PPT Ibu. Ya, PPT Bapak itu termasuk media apa? Visual, audio visual? Visual Bu. Visual, berarti nggak ada suaranya ya Pak ya? Iya, masih Hanya teks saja? hanya teks berupa teks dan gambar-gambar begitu Bu. Ya, tidak interaktif ya Pak? Iya. Oke, Bapak bisa melengkapi media itu menjadikan media yang interaktif Pak ya? Bisa, insya Allah Pak. Ya. Ya, Kita usahakan. jadi tidak hanya sekadar media visual saja, ya. Ya. PowerPoint itu bisa dimaksimalkan, Iya. bisa diinteraktifkan, bisa dimasukkan video, ya, bisa dimasukkan audio, ya Pak. Iya, iya. Oke. Bagaimana cara Bapak memotivasi ini ketika pembelajaran ini dimulai? Yang pertama memotivasi untuk yang kita ambil adalah dari ibrah, yaitu kita berusaha memotivasi anak peserta didik untuk bisa meneladani tokoh-tokoh atau pimpinan-pimpinan maupun peninggalan-peninggalan yang ada pada dinasti keemasan Bani Abbasiyah itu, yang bisa kita ambil hikmah atau penyemangat untuk anak-anak bisa mengikuti dan mendapatkan nilai-nilai gitu yang bisa diterapkan. Oke. Apakah LPP yang Bapak buat ini berbasis TPF Pak? Iya Bu. Di mananya terletak? Bisa kita lihat Pak? Mungkin ada di literaturnya, di pengembangan materi Bu, di sumber Hanya di belajar. sana saja? Di mana yang lain? Di bawah daripada buku, bahan buku literasi itu, bacaan. Pada kegiatan inti bisa kita lihat Pak? Pada kegiatan inti mungkin belum kelihatan Bu. Belum kelihatan. Iya, itu tidak terlihat secara teksnya gitu Bu, tapi maknanya ada di sana. Tekstualnya mungkin belum tampil. Di sumbernya ada TPF, buku sumbernya. Ada Pak? Itulah dua kita selain buku paket jurnal begitu Pak Bu. Nah, itu maksud saya. Oke. Penilaiannya berbasis TPF Pak? Penilaian. Maksudnya penilaian model penilaiannya Bu ya? Ya. Bapak menggunakan tes apa nih? Tes tulis? Ada dari tesnya, ada tes tulis, ada juga tes individu, tes ini maksudnya spiritual gitu Bu, untuk evaluasi ya Bu ya. Oke. Terkait dengan media, apakah Bapak yang membuat PowerPoint-nya? Iya. Iya. Tidak bisa ditampilkan medianya ya. Tadi medianya tidak interaktif ya Pak ya? Iya. Ini MTSM. Iya, MTS. Apa dasar Bapak dalam membuat media itu? Artinya
kriteria dalam membuat media itu gitu, supaya media itu intinya kan memotivasi peserta didik, memudahkan peserta didik memahami materi yang kita sampaikan, ya. Apa usaha yang Bapak lakukan supaya media Bapak itu benar-benar bisa memudahkan materi, memudahkan peserta didik dalam memahami materi? Ya, kita usahakan materi kita bentuk dalam poin-poin saja yang dalam bentuk yang ringkas itu, Bu. Ya. Itu, Bu, kita jadikan satu bahan materi untuk dipelajari atau untuk bahan presentasi kepada anak-anak gitu. Kemudian apalagi patokannya? Sudah ringkas, apalagi? Mungkin pengembangannya nanti kita berikan materi berupa link-link begitu, Bu, atau berupa media-media yang lain berupa tugas-tugas gitu, meringkas gitu, bentuk resume gitu. Terkait membuat medianya, Bapak, media berbasis teknologi, Pak. Ya, Bu. Kan Bapak menggunakan PowerPoint ya? Iya. Nah, kan tujuan dari media itu untuk menarik perhatian peserta didik, ya, untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang kita sampaikan. Nah, apa upaya-upaya yang Bapak lakukan supaya media yang Bapak buat itu benar-benar bisa memotivasi peserta didik, bisa memudahkan peserta didik memahami materi? Ya, kriteria yang kita ambil itulah berarti kita memotivasi dari segi penyampaiannya dalam bentuk yang tadi itu satu ringkasan gitu, itu yang mempercepat untuk anak-anak bisa memahami. Kemudian karena ini berhubung waktunya mendesak, kami tidak bisa mengembangkan dalam bentuk video-video yang lain, Bu. Yang sementara berarti yang ada berbentuk PPT yang berupa tag-tag begitu, Pak. Mungkin akan kita kembangkan dalam bentuk ya animasi atau dengan suara dengan bersuara suara gitu, Bu. PPT yang memberikan musik atau suara-suara gitu, Bu, untuk lebih menarik gitu, Bu, PPT-nya itu, Bu. Oke, berarti Bapak tahu ya gimana yang harusnya media itu. Iya, iya. Ya. Kekurangannya. Jadi diterapkan nanti ya, Pak ya. Iya, Bu. Kalau setelah selesai PPL ini Bapak terapkan seperti itu di sekolah nanti. Iya, iya. Pembelajaran kita sampaikan itu harus mengasyikkan ya, Pak ya. Iya, Bu. Apa upaya yang Bapak lakukan supaya pembelajaran itu bisa mengasyikkan? Pembelajaran supaya mungkin mengasihkan atau tidak membosankan, kita bikin untuk itu selingan-selingan, Bu, atau berupa mengucapkan jargon-jargon tertentu atau permainan-permainan begitu, Bu, sambilan selingan dalam waktu pelajaran itu. Oke, lain dari itu apa? Mungkin dengan juga mengambil inspirasi dari video pembelajaran, yaitu tentang sejarah-sejarah gitu, Bu. Sejarah pada tokoh, itu, Bu. Oke. Menurut Bapak, apakah RPP yang Bapak buat ini sudah berbasis HOT? Menurut sepengetahuan saya, Ibu, walaupun mungkin belum maksimal, tapi sudah mengarah ke sana, Ibu. Apa tandanya, Bapak? Kita usahakan untuk mengambil contoh-contoh atau dengan evaluasi berbentuk soal-soalnya gitu, atau kita mengajak anak-anak untuk menemukan sesuatu
pembelajaran misalkan, atau menemukan materi-materi yang akan kita sampaikan itu dalam bentuk mengambil ibrah gitu Bu, mengambil ibrah atau contoh gitu. Kemudian dikaitkan dengan dunia nyata atau masa zaman sekarang gitu. Oke, kalau kita merujuk kepada teori Bloom ya Pak ya, Iya Bu. itu kalau aspek pengetahuan itu yang kategori hot itu dari C berapa itu Pak? Dari C 3, 4, 5, 6 gitu. C3 mungkin, C3 atau C4 mungkin, C4 dari C4 terus C5, C6 itu Bu. iya, C5, C6. Jadi patokan kita ke sana aja Pak ya. Iya Bu. Ketika kita menyampaikan materi yang berbasis hot, pertanyaan yang berbasis hot, nah patokannya C4, C5, dan C6. Ya. Jadi kalau pertanyaannya menjelaskan, nah itu belum hot lagi ya, masih berada dalam level hot. Nah demikian saja Bapak, kita masuk pada bagian kedua, yaitu silakan Bapak baca ayat Al-Quran, ayat pendek boleh silakan pilih. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan menulis ayat pendek juga. Ya, ayat apa yang Bapak baca? Suratnya bebas Bu ya. Ya. Tapi yang bisa Bapak tulis ya. Oh gitu Bu ya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Iya. Ya, jadi pokoknya masih kurang ya Bapak. Silakan Bapak tulis, tapi saya lihat ya Pak ya. Boleh kita tulis dulu, nanti diperlihatkan gitu Iya. ya. Ya, tapi terlihat bagi saya Bapak nulis. Oh gitu. Bentar Bu, bentar. Ya, nanti jangan-jangan nggak ada aja yang lain nulis kan? Kertas. Kita tolong unsur kejujuran kita kemukakan ya Bapak Ibu, karena ini proses untuk Bapak Ibu mendapatkan sertifikasi ya. Nah kalau sudah dimulai dengan tidak jujur mendapatkannya, tentu kita khawatir kehalalannya. Bapak belum nampak tulisannya? Oh, ini baru mulai Meja, Bu. meja Bapak. Oh, ini tempatnya minta maaf nih sempit Bu. Kameranya. Pindahkan ini bentar. Nah tuh, Oh gitu Bu. tuh. Silakan Bapak tulis. Iya. Udah kelihatan ya Bu ya. Ya. Bismillah. Mundur dikit Pak, mundur dikit. Begini Bu. Nah, iya. Kebukaan Al-Quran di sana Pak? Tidak Bu. Insya Allah tidak. Alhamdulillah itu.
Ini Bu. Tekan Pak, nggak kelihatan. Bentar Bu ya. Maaf. Bisa kelihatan Bu. Tekan lagi Pak. Tuh. Ini Bu. Oke. Bapak tulis nama di atas, ya. Nama kita Bu. Bapak kirim ke grup. Bapak fotokan kirim ke grup. Oh gitu Pak. Iya ya Bu. Oke Bapak. Oke. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Ujian atas nama Bapak Muhammad Musin dianggap sudah selesai. Kita lanjut.